Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rinaldi Putra, kota asal Balikpapan, dari PJJ Samarinda. Kali ini saya akan menjawab atau mempraktekkan atau menjelaskan tentang beberapa materi yang ada di tugas 2 seperti CD, CLS, dir, ipconfig, dan sebagainya. Baik, pertama-tama kita akan masuk ke komen CMD, aplikasi CMD. Baik, kita akan masuk ke aplikasi CMD. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari materi yang ada di tugas 2 dari 1 sampai 20. Baik, kita langsung saja. Kita akan ketikkan CD. Oke, CD itu singkatan dari change directory ya. Perintah ini digunakan untuk mengubah direktori kerja dalam sistem file. Misalnya CD dokumen akan memindahkan Anda direktori jika direktori tersebut dalam direktori saat ini ya. Oke, kita ke selanjutnya CLS. CLS ini perintah untuk membersihkan layar atau membuatnya bersih dan kosong ya. Nah, kita berikutnya CLS perintahnya. Oke, ini biasanya menampilkan bantuan atau petunjuk pengguna untuk perintah tersebut. Penggunaan untuk perintah CLS ya. Dir, selanjutnya kita dir. Nah, dir ini digunakan untuk menampilkan daftar file dan direktori dalam sebuah direktori. Oke, kita lanjut ya. ipconfig. ipconfig ini untuk Internet Protocol Configuration. Digunakan untuk menampilkan konfigurasi jaringan pada komputer, termasuk alamat IP, netmask, dan gateway default. Oke, kita lanjut. ipconfig. Ini sama, bedanya ipconfig sama ipconfig. Ini menampilkan bantuan dan petunjuk pengguna untuk perintah ipconfig. Ada juga ipconfig release. ipconfig release. Nah, ini digunakan untuk melepaskan alamat ipconfig dari komputer yang diberikan oleh DHCP. Itu bisa disebut Dynamic Host Configuration Protocol. Baik, selanjutnya ipconfig renew. ipconfig renew ini digunakan untuk memperoleh kembali alamat IP baru dari server DHCP atau Dynamic Host Configuration di protokol. Baik, selanjutnya ipconfig display DNS. Nah, ini berguna untuk menampilkan cache DNS pada komputer, termasuk daftar nama, domain yang baru-baru ini ditranslasikan menjadi alamat IP. Oke, kita lanjut. ipconfig flash DNS. Ini membantu dalam menyelesaikan masalah jaringan terkait resolusi nama domain.
Oke, kita lanjut IP config register DNS. Nah, ini gunanya untuk meregister semua koneksi DNS yang aktif dan mengupdate alamat IP dan informasi DNS pada server. Baik, lanjut. Ping. Nah, ini digunakan untuk mengirim data ke alamat IP tertentu dan menunggu balasan, sehingga dapat digunakan untuk menguji koneksi jaringan. Baik, kita lanjut. Next start. Di sini untuk menampilkan informasi, ya, start untuk menampilkan informasi tentang koneksi jaringan, termasuk port yang sudah digunakan, table root, dan statistik antarmuka. Nah, kita lanjut ke trace chat. Trace chat ini mengirim paket data ke tujuan untuk ditentukan dan threshold ini mengirim paket data ke tujuan yang ditentukan dan menampilkan rute yang diambil oleh paket tersebut melalui jaringan. Ada ping. Ping ini kombinasi dari ping dan tracer. Perintah ini memberikan informasi rute jaringan serta statistik latensi pada setiap hop. Baik, berikutnya NS loop. NS loop ini digunakan untuk mengecek dan memperoleh informasi DNS tentang sebuah domain atau alamat IP tertentu. Oke, kita lanjut. NetSS, singkatan dari network shell, ya. Perintah ini menyediakan antarmuka baris perintah untuk mengelola konfigurasi jaringan pada sistem operasi Windows. Setelah itu kita ke root. Ini digunakan untuk menampilkan dan mengkonfigurasi table root, IP, dan sistem informasi. Dan yang terakhir, net ini merupakan perintah luas. Perintah luas dapat digunakan untuk berbagai fungsi seperti pengelola pengguna dan grup, mengontrol layanan jaringan dan lainnya. Misalnya net user untuk mengelola pengguna atau net start untuk memulai layanan. Baik, terima kasih. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.